Oke, terima kasih Kak Bertus dan juga materi yang lain ya. Ada Coaches dan juga Leo untuk materinya yang luar biasa malam hari ini. Berarti sebelum kita tutup, apakah ada tambahan, sharing, atau kesaksian, atau mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dipersilakan. Oke, ini dari Kak Yusni ya. Padahal Bunda Maria nggak ada bikin mukjizat, tapi punya hati yang taat gitu. Segitu besar pengaruhnya. Oke. Kak Ardi, mau Eh, sharing Kak Ardi? ya, Ya, silakan. terdengar terdengar jelas ya. Ya, terdengar Ini jelas. sebentar aja ya, soalnya udah hampir jam 9. Oke, kemarin ini sedikit apa namanya, sedikit membagikan apa yang saya dapat kemarin. Sebenarnya kemarin saya nggak sempat ikut eh doa penyembuhannya dari Brother Damian. Kemudian akhirnya karena mepet dengan jam pulang kantor, kemudian Kayusni dan Albert memberikan link YouTube. Pertama, waktu dengar link YouTube itu, jadi saya dekat anak saya itu mungkin terdengar dengan jelas ya semuanya ya. Tapi begitu udah mulai ke doa gitu, itu apa namanya, saat mulai doa itu saya di video call, dan video callnya itu suaranya putus-putus gitu. Jadi eh, kadang suaranya keras, kadang-kadang suaranya hilang, udah gitu ada lagi. Nah itu beberapa kali yang anak saya, karena saya dekatkan itu, jadi dia nanya, Pak ini apa gitu kan. Nah saat itu saya eh, ada ada sedikit ada sedikit keraguan ya, mungkin ini gimana ya gitu. Ada yang saya takutkan juga, karena sebelumnya juga mungkin eh, pernah ada kakak saya ya, almarhumah. Jadi dia sudah meninggal. Kemudian sebelumnya dia pernah memang didoakan dulu sama pendoa, bukan Brenda Damian, cuman dari kebetulan dia Protestan ya. Jadi dari gereja lain dia memang ada juga yang eh, orang yang punya punya apa namanya, semacam kuasa yang diberikan Tuhan ke dalam dirinya, itu mirip dengan Brother Damian juga. Nah, di situ memang terjadi kesembuhan, tapi kemudian kondisinya menurun. Nah, ini saya ada berpikir, wah ini eh, bisa bisa membantu anak saya apa enggak ya? Gitu. Saya pikirnya gitu. Tapi kembali saya coba apa namanya, biarpun kemarin suaranya tuh agak putus atau apa, saya coba eh, meneguhkan hati lah ceritanya. Jadi saya tetap bicara itu sama anak saya, dengerin dulu nak gitu kan. Jadi ini eh, ada doa dari pendoa yang mendoakan anak saya ini gitu. Tapi dia memang beberapa kali nanya, sampai akhirnya dia mungkin jengah ya ngeliat dengerin itu, ini apa, ini doa apa gitu kan. Eh, karena dia sambil belajar, akhirnya dia pergi tuh ke mejanya. Terus saya mulai udah, aduh Tuhan ini gimana ya. Tapi ada satu yang saya itu diingatkan, kuasa Tuhan itu melewati batas ruang dan waktu gitu. Nah, saya diingatkan akan hal itu, dan kemudian saya hanya bilang sama, saya minta tolong Tuhan, saya bilang, Tuhan, memang ini nggak kedengeran, memang ini banyak terbatas ya, cuman saya minta kuasanya Tuhan itu kalau memang harus melewati Pak Damian ini, bisa sampai ke anak saya gitu. Dan setelah setelah acara itu kan, ya oke lah, dia kayak nggak ngerti apa-apa. Cuman saya dalam hati saya berdoa itu gitu kan. Dan saya apa namanya, minta supaya khususnya kemudian pencernaan ginjal segala macam itu dipulihkan. Saya akhirnya ke beberapa hari berikutnya, karena ibu saya yang tinggal, apa namanya, anak saya itu sering bareng sama ibu saya tuh bilang gini,
itu sekarang kok makanya jadi aneh ya. Kenapa emang mah? Ternyata makanya jadi agak banyak gitu. Saya cek, saya teringat kemudian yang waktu itu sempat dibilang sama apa namanya, yang ikut doa penyembahan itu 2 hari setelahnya. Memang benar dia makan, makanya lumayan banyak. Kemudian aneh, semacam ada sesuatu yang berubah dari postur badannya. Memang belum saya cek ke dokter ya, tapi di situ saya yakin kalau Tuhan menjawab apa doa saya gitu. Jadi eh, yang saya bilang ini berarti ini penyembuhan itu benar-benar terjadi gitu. Dan memang ada orang yang skeptis kan, wah bisa aja tuh pededamian tuh berapa orang itu diatur gitu. Ini orang-orang yang sudah disiapkan. Itu kalau misalnya kita punya pikiran jelek ya. Ini orang yang udah disiapkan untuk nantinya ke depan dengan kursi roda dan segala macam. Tapi saya yakin kalaupun eh, diatur seperti itu itu sangat sulit dan eh, tidak akan tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi seperti mujizat alami gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, wah mungkin itu bisa aja diatur. Saat dia berdoa pun itu akan terasa beda gitu. Dan saat dia apa namanya, dia selalu selalu sambil berdoa saat dia di atas panggung, biarpun dia tidak mengucapkan itu, tapi eh, apa namanya, mungkin hatinya atau eh, saya yakin tuh batinnya tetap menempel sama Tuhan. Nah itu yang membuat semuanya bekerja, dan nggak mungkin kalau misalnya itu kalau kita eh, bisa ikut makin dalam lagi saat penyembahan kemarin waktu Damian itu, artinya artinya yang dilakukan oleh eh, Brother Damian ini bukan sesuatu yang apa namanya yang dibuat-buat. Nggak bisa, itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau misalnya kemarin ada yang sempat nanya, ah bisa aja dibuat-buat, sulit gitu. Kalaupun ada kemungkinannya, aduh itu mungkin 1% ya, nggak mungkin, 90% itu bisa seperti itu gitu, sangat tidak mungkin. Dan itu yang saya tahu tentang anak saya kemarin. Ya puji Tuhan ada perubahan gitu, dan semoga ini perubahannya positif, artinya ini tetap harus dijaga. Apa yang terjadi mungkin dengan kakak saya dulu, eh, yang sebelumnya mungkin dia pernah didoakan almarhumah ini, nah kemudian eh, saat dia tidak mengalami itu bukan berarti memang Tuhan tidak sayang sama dia. Ada banyak faktor. Eh, Sesuatu yang dibilang dengan kesembuhan itu memang harus dijaga. Jadi mungkin setelah dia mengalami kesembuhan, ada sesuatu yang bisa bikin dia drop. Nah, itu yang harus kita hindari. Dan itu harus artinya sesuatu yang sudah Tuhan perbaiki, jangan kita rusak. Mungkin kayak gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ardi untuk sharingnya yang luar biasa ya. Betul ya, setuju. Tuhan bekerja melewati batas lokasi dan waktu gitu. Meskipun cuma video call, bahkan suaranya putus-putus, tapi ya bersyukur gitu, happy juga gitu mendengar anaknya sekarang ada perubahan, lebih sehat, seperti itu ya. Semoga bisa terus sehat ya eh, untuk anaknya. Thank you Kak Ardi Amin. untuk sharingnya. Amin. Ya, oke. Kira-kira apakah ada lagi eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin sharing atau mungkin bertanya? Oke, kalau seandainya tidak ada, berarti terakhir dari kami, Bapak Ibu dan teman-teman bisa menghubungi kami. Yang pertama bisa melalui YouTube. Jadi untuk rekaman-rekamannya akan diupload di YouTube di House of Praise Bandung. Lalu juga bisa cek di Instagram di House of the Praise dan juga di TikTok House of Praise Bandung. Seperti itu. Dan untuk pengumuman yang pertama
Tanggal Selasa 27 Mei pukul 19.00 akan ada doa syafaat secara online. Lalu untuk Jazz episode 115 itu akan diadakan di hari Kamis tanggal 12 Juni di jam 7 malam, akan membahas Yesus di Galilea dalam rumah ibadat di Kapernaum dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi bisa dipastikan untuk hadir kembali Bapak Ibu dan teman-teman di sesi selanjutnya. Dan untuk pengumuman kedua, akan ada sesi New Life in the Spirit tanggal 15 sampai 15 Juni 2025 di Bumi Silih Asih ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung uh, scan QR code-nya atau mungkin di screenshot dulu supaya nanti bisa mendaftar ya setelah ini. Atau bisa langsung menghubungi Kak Albert atau juga Kak Yusni ya untuk mendaftar di uh, acara berikut. Dan terakhir, berarti kita akan tutup sesi malam hari ini dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin, hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah kami, hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.